Jangan kamu bikin masalah di sidang itu. Tidak tanggung jawab. Oh ini lebih dari tunggu Pak. Saya belum selesai ngomong. Halo menyadik, ketemu lagi aku. Jadi saat itu aku akan record kegiatan kami pengamanan aksi damai dan audiensi terkait persidangan pra peradilan Saudara Agustinus SPD Ketua Cyber Sintang dan kawan-kawan di Pengadilan Negeri Sintang pada tanggal 27 Maret 2026. Jadi menyadik, saat itu kami udah di Pengadilan Negeri Sintang. Jadi sebelum sidang untuk tokoh masyarakat adat dan menyadik kita semua melaksanakan ritual adat dan untuk proses mediasinya menjadi oke menjadi simak video untuk sampai selesai, jangan sampai salah persepsi Bang menjadi. Terima kasih. Bagi kita semua, pertama kita berterima kasih kepada Tuhan karena pada hari ini kita diberi kesempatan yang sangat luar biasa dari Tuhan untuk bertemu dengan wakil Tuhan, yaitu Pengadilan Negeri Sintang, karena kami menerima wakil Tuhan. Yang saya hormati Pak Ketua, terhormat Pak Panitra, kepada yang tak jauh-jauh ya aku biasalah kan. Nah ini kita bertemu dan kita semua yang ada di sini. Bahwa Pak dari para kawan kami berterima kasih sudah mengawal ini. Jadi tujuan daripada kami ingin bertemu dengan Pak pada pengadilan ini yang terkait dengan kriminalisasi yang dituduhkan kepada kami, di mana saat ini kami sedang mengajukan pra peradilan. Saya bersama tokoh-tokoh dari beberapa kabupaten menghadap pengadilan ini, menghadap Pak Ketua dan kawan-kawan. Tujuannya satu, membantu kita dengan melihat fakta yang ada, nanti ada surat kita, sehingga kami bermohon supaya keputusan pra peradilan ini mencari kebenaran yang ada, dan kita sudah sidang tinggal 2 kali lagi. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Nanti saya mohon kesempatan kepada kawan-kawan, silakan yang sudah disampaikan jangan disampaikan lagi, ya, yang belum saja. Karena saya memang beginilah tensi saya ngomong, saya tidak bisa pakai orang lembut. Ya memang beginilah. Sebelum Bapak manggil udah tahu gitu kan. Ya memang itu habis. Nah, tapi kalau sebelumnya kita sapa menyapa, WA saya dijawab tes saja. Mungkin saya sangat senang, tapi ini memang tidak pernah. Ya lalu biar berlalu, biar Tuhan yang tahu. Betul ya Bang? Nah, terima kasih. Silakan Bapak. Yang saya hormati Ketua Pengadilan Negeri beserta jajaran. Jadi saya ini Pak, izin saya pimpinan Sabang Merah Borneo. Saya ini agak miris dengan permasalahan ini kali keduanya kita ini harus ngomong lagi di Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri juga harus paham yang namanya betulkan keadaan bahasa atau pegawai pengatur perkara. Betulkan keadaan bahasa ini artinya menegak etika, sopan santun, saling menghargai dan menghormati. Pegawai ke pengatur perkara ini artinya setiap permasalahan ada kearifan lokal yang harus dihidupkan. Makanya hadir di temu baik dari tingkat kabupaten maupun kecamatan dan desa. Saya hanya menyampaikan tidak mengintervensi, tidak mengintimidasi, tidak mendekat pihak manapun. Dan hal ini pun kalau tanpa dukungan kami, ini sebagai tokoh kami juga. Kami mengatakan di sini, kami ini selalu berdiri sama tim hidup sama. Kita berharap pengadilan dapat memutuskan yang seadil-adilnya. Kami tahu Pak, Indonesia ini hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Tuh, ya benar. Permasalahan konflik sosial di Kalimantan ini hancur hanya gara-gara investor masuk mempenjarakan banyak masyarakat. Yang mencuri trondol sekarang di penjara. Kalau tidak didampingi oleh para tokoh-tokoh, mereka habis. Tidak ada cerita. Mereka hanya menghabiskan waktu mereka. Sekarang kita berpikir, sekarang buah yang dicuri di penjara, tetapi ada tidak investor hari ini yang mencuri tanah masyarakat dipenjarakan? Tidak ada. Dan harapan kita, Pengadilan Negeri bisa menyelesaikan dengan sebijak-bijaknya, menyelesaikan permasalahan ini dilihat dari titik, jangan dilihat dari siapa yang melapor, siapa yang mempunyai uang, siapa yang punya kekayaan sehingga membunuh masyarakat kecil. Saya sampaikan, kita tadi tidak mengintimidasi dan mengintervensi, tapi saya pastikan tanggal 30 anggota saya akan saya turunkan semua Pak di Pengadilan Negeri sebagai bukti bahwa kita kompak, kita kuat, kita bersatu. Dan
bukan hanya menyampaikan pendapat, tapi kita lihat reaksinya nanti. Mungkin itu saya dapat sampaikan. Terima kasih. Saya Andreas, Pak. Biasa dipanggil Panglima Asap ini orangnya. Mengapa Asap ini disebut Aliansi Solidaritas Anak Peladang yang menjadi pimpinan pergerakan 38.000 kemarin menduduki pengadilan. Sudah disampaikan oleh Petrus, benar. Kalau tidak ada masa di tempat-tempat lain peladang itu dipenjara, hanya di Sintang yang tidak. Di Sanggau tetap divonis bersalah. Bersyarat, saya dengan Petrus langsung di cat waktu itu mau ke sana, tidak bisa berbicara. Nah itu membuktikan begini, saya mengikuti sidang beliau ini dengan Pak Agustinus Saber, dengan Pak Timotius, dengan PMI. Waktu pembuktian kemarin dari pihak mereka itu yang hadir Pak Ketua DAD Kecamatan Serawai, sekaligus beliau Kepala Desa, yang diundang langsung oleh tokoh atau pimpinan perusahaan. 3 pimpinan perusahaan yang undang, takut nanti ricuh. Nah beliau menyampaikan tanpa memihak kemanapun, tapi fakta di lapangan. Ini penyampaian yang saya garis bawahi. Pertama, yang membuat berita acara itu pihak perusahaan, yang menulis alat-alat yang digeser itu pihak perusahaan. Nah, dulu, saya jelaskan dulu. Saya jelaskan. Mau menyampaikan fakta, ya, atau memberikan masukan. Dia menyampaikan fakta dulu. Fakta dan cukup. Dengar dulu. Dari daftar belakang inilah mengapa bisa jadi tersangka. Biar yang belum dengar dia tahu Pak, ya kan? Jadi saya berbicara dulu. Ya itu dari sampaikan fakta. Dan fakta itu yang sudah saya sampaikan. Kawan-kawan di sini banyak yang belum hadir. Saya yang ikutin terus Pak. Biar mereka tahu, biar teman-teman kepolisian ini tahu, yang menggeser, yang mengasih kunci kepada operator EXA itu orang perusahaan, yang menggeser operator EXA itu juga orang perusahaan. Toh tiba-tiba tersangka oleh pihak penyidik. Yang kami sesalkan kemarin, mengapa penyidik dari Polda tidak datang? Kemudian mengapa saksi dari Polda tidak datang? Mengapa tim ahli dari Polda tidak datang? Jangan kamu bikin masalah di Sintang itu, tidak tanggung jawab. Jadi kita yang bersuara. Satu, nanti Pak, saya nanti Pak. Oh ini lebih dari tunggu Pak. Saya belum selesai ngomong. Tolong ini pengadilan. Sebiar Saudara tolong hargai. Ini mediasi Pak. Ini mediasi. Ini mediasi. Saudara jangan gebrak-gebrak meja saya. Tidak boleh. Kalau saudara seperti itu lebih baik keluar. Tuan juga bisa keluar, ini tanah air kami sini. Ini kantor pengadilan Bapak. Oh, kami bisa tutup kami. Kita mediasi nih Pak. Ini mediasi. Kita mau damai di sini. Bukan lagi dalam persidangan. Ini audiensi. Saudara seperti itu lebih baik keluar. Udah Pak, nggak usah ngusir lagi. Nggak usah lagi. Bukan dengan cara seperti itu. Udah Pak. Jadi, oke cakap ya. Tenang aja. Ya. Ya, karena Bapak membatasi saya bicara. Bapak dengan saya ngomong dulu. Bapak kan Bapak ngomong terus dengan ekspresi muka Bapak seperti Bapak lebih seperti Tuhan di sini. Ekspresi muka Bapak ini Pak. Dengan tolong dong saya ngomong. Kita nggak bisa membatasi. Jadi gini, dengan bukti yang sudah fakta seperti ini, kami menyesalkan menjadi tersangka. Dengan bukti-bukti yang sudah ada. Nah, pertama, saya minta teman-teman kepolisian di sini juga menyampaikan, tolong kalau lembaga kepolisian dihargai, hargai Polsek juga, hargai Polres di tempat. Kalau tidak dihargai lembaga-lembaga kepolisian oleh kepolisian sendiri, siapa yang mau dipercaya Pak? Tiba-tiba semua masalah tuh di Polda semua, lapor ke Polda semua. Ini salah satu keburukan hukum di negara kita Pak. Karena di Polda tidak bisa intervensi, kami susah masuk di sana. Nah, tapi kalau Polda atau Mabes Polri atau Polri menghargai lembaga mereka sendiri, seharusnya tak kalau masyarakat datang atau siapapun yang melapor ke Polda, udah nggak diurus di Polres. Maksudnya, kenapa tidak dilaporkan? Kenapa tidak dilaporkan? Dilimpahkan ke Polres. Kalau belum dilimpahkan ke Polres, dilapor ke Polres. Ada nggak dilapor di Polsek? Lapor ke Polsek. Kalau belum, lapor ke situ. Itu ranah yang paling bagus. Karena banyak aparat kepolisian yang masih berhati mulia, lalu kena ini imbasnya, kena caci maki, kan begitu. Ini kan oknum Pak. Saya yakin dan percaya bahwa pengadilan Sintang ini sangat bijak. Kita tidak mau Sintang ini jadi ribut di sini. Tetapi kalau memang ini tidak diindahkan, ya beginilah karakternya Pak. Beginilah karakternya kita orang Dayak, apalagi beliau ini memang tokoh kita. Yang jelas kita tidak menggurui keputusan ini harus bijak dan arif, harus
berdasarkan hati nurani sesuai Bapak sampaikan tadi. Hakim tidak minta diintervensi. Saya yakin dan percaya pembicaraan Bapak yang jelas hakim itu bijak Pak, itu dalam memutuskan ini. Tetapi bila mana tidak diindahkan, buktikan nanti tanggal 30. Mungkin luar biasa Sintang ini. Ya Pak, terima kasih dari saya. Cukup sekian dan terima kasih. Selamat pagi. Jadi kesimpulan saya Pak Ketua, saya minta maaf karena Bapak itu kan dari pantomim mimik Bapak saya kan bisa juga menilai ekspresi Bapak kan. Jadi situ saya emosi tadi kan, karena saya memang melihat di sini tidak ada unsur sama sekali pencurian. Hukum perdata pun tidak ada sebenarnya. Tinggal insulin itu memberikan duit yang tidak dikasih. 2 kontraktor Pak, ini bisa mereka laporkan. Yang ikut tanda tangan di situ, mengapa mereka dibayar? Dicegat di jalan pakai sapa, bayar tak? Nah mereka ini bagus-bagus, pakai dengan etika, dengan moral, tak ada memukul meja seperti saya, tidak ada Pak. Nah mengapa pihak Polda penyidik menetapkan mereka tersangka? Disinilah yang disebutnya kriminalisasi. Nah mulai dari inilah kami akan berbicara kepada seluruh tokoh adat dan itu semua. Kami akan membentuk polisi adat sendiri nanti ke depan. Saya sudah 1 bulan Pak di Bali melihat tidak ada satupun polisi di lalu lintas. Tidak ada, mereka hanya mengatur administrasi negara saja kepada masyarakat dan dibantu oleh pecalang di sana. Nah oleh sebab itu menjadi barometer bagi kami juga supaya polisi tidak itu menggunakan kekuasaannya mengintervensi, sedikit salah sudah dilibas, tidak melihat kronologi yang sebenarnya. Nah kadang-kadang begini Pak, hukum itu banyak juga titipan, ya kan? Kalau tidak tersangka, ya kasihannya kawan-kawan di lapangan. Maka hari ini tidak ada pihak Polda datang aja. Ini kan keluarga semua, kawan semua. Kami ya disuruh bentrok di lapangan. Yang bikin masalah itu orang di sana. Nah inilah masalahnya, kita doa ya disuruh orang berkelahi. Nah cuman saya sadar Pak, hakim hanya menerima limpahan gitu. Nah hari ini saya menyampaikan bahwa dengan hal yang seperti ini kami minta dengan segala hormat Ketua yang mulia untuk bijak dan arif lah dalam menyimak ini. Kalau menurut itu benar, jangan takut ada intervensi siapapun, kami berada di pihak yang benar. Kalau Pak Agus salah, saya tidak berani Pak datang sini. Terima kasih. Jadi saya dalam hati kecil saya, Ya Pak. saya berharap betul perkara ini bisa diselesaikan dengan Siap. Amin. Ya, mudah-mudahan apa yang diinisiasi oleh Bapak Bupati Ya. bisa diselesaikan. Terwujud dengan baik. Ya, jadi dari sini juga dan sini juga selesai. Nanti saya minta dicabut. Nanti saya minta izin Pak Ketua. Ya, ini langsung Pak. Tukar. Langsung ini. Boleh bawa paksa lagi. Langsung Pak. Boleh nanti kita minta jabatannya. Jadi terakhir Pak Ketua, Jabatan ini mau saya tinggal. Sekalian saya kasih tahu ya. Saya di sini tinggal beberapa hari. Ya, jadi mungkin nanti antara tanggal 6 sampai tanggal 10. Wow. Saya sudah serah terima jabatan. nak nyaman nggak kau ditinggal di sana? Ya, buat acara. Di Pontianak. Jadi ini ibaratnya ini kado buat saya ini terakhir. Jadi tolong kadonya tolong yang indah dong buat saya. Jangan kadonya yang kado nggak enak buat saya. Nanti kita dua potong ayam jalan. Jangan potong ayam depan situ. Nah, potong ayam di rumah. Itu yang cerita. Di rumah aja. Ya, kalau itu ya. 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 Saya menambah sedikit Pak. Ya. Menambah kita di sini Pak. Masih dengan adanya mediasi ini, apa yang menjadi keluh kesah kami Bapak dengarkan dan dapat disampaikan dan dipikirkan lah keputusan sebelum tanggal 30 dengan kita duduk bersama. Ada bahasanya RJ tadi kan, resolusi justice selesai orang Bukan di ada sumpah. jadi tidak perlu lagi lapor-lapor, selesai kan barang ini. Jadi apalagi Bapak udah mau meninggalkan kota Sintang, ya kan? Iya. Sintang itu kan damai, indah, Seharusnya. bumi senentang. Jadi harapan kita Bapak meninggalkan Sintang dengan suasana yang tenang, damai, tanpa ada aksi damai. Itu. Tanpa ada aksi damai. Tanpa ada aksi damai. Itu ini. Nah biasanya demo itu kan disebut aksi damai. Oh, baik ya. Jadi saya rasa bisa diselesaikan dengan baik ya nanti ya. Ya. Saya dengar jam 3 nanti mau diserahkan. Nanti bisa. Kan besok.
Berdiri. Sore hari Jam 3, saya minta kalau bisa nanti bisa diselesaikan baik-baik, ya selesaikanlah. Karena itu juga tidak ada merugikan masing-masing. Ya. Kalau saya menilai itu sebenarnya hanya masalah ya, hak dan kewajiban. Kalian punya hak dibayar, selesai. Ya kan gitu aja. Benar nggak? Masalahnya udah jadi pencuri ya kok. Nah, itulah, ya sudah. Yang penting itu nanti diomongkan baik-baik dengan mereka ya. Selesaikan, masalah kelar, sama-sama enak. Daripada ada yang menangis, ada yang tertawa. Ya, saya rasa demikian ya. Cukup ya. Cukup puas. Baik. Ini dari kami, Apalagi jangan tidak diterima ini dari kami. Kado-kado. kado apa nih? Kado secara Permohonan penghentian kriminalisasi. kami hadir. Oke, hanya permohonan ya. Oke. Pak Ketua. Oke. Baik.